Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh datang di hadapan-Mu lagi. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 5 keuntungan hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang saya kasihi, mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran adalah tindakan iman yang akan membawa kita kepada keberhasilan yang nyata. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang amat sangat mampu untuk memberikan anak-anaknya hikmat dan pengertian yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kesuksesan. Raja Daud yang mulanya hanya seorang gembala atas 2-3 ekor kambing domba, dibawa naik oleh Tuhan menjadi raja besar Israel. Karena apa? Karena hidup Raja Daud yang sungguh-sungguh melekat dengan kebenaran. Yusuf yang bukan siapa-siapa dan dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, diangkat Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Karena apa saudara? Karena Yusuf secara teguh mau menjaga kekudusan dan hidup benar seturut firman Tuhan. Jadi, mata Tuhan itu tertuju pada anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran tersebut akan membawa kita semakin naik dan naik di dalam Tuhan. Tuhan rindu melihat usaha anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan, berhenti memendam kebencian, dan melepaskan kasih pengampunan. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita melakukan apa yang Tuhan senangi, berarti kita telah hidup dalam kebenarannya dan memahami arti hidup di dalam kebenaran. Apakah arti hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran berarti kita hidup dalam terang. 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi, ketika kita hidup dalam terang, artinya hidup kita sebagai orang Kristen selalu diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Diawasi apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang dan teladan sesuai standar hidup kekristenan yang dianggap tinggi oleh dunia. Ketika orang-orang di sekitar melihat kita tidak hidup dengan benar,
berarti kita gagal menjadi berkat, dan malahan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain akibat perkataan dan perbuatan kita. Kita harus hidup dalam kebenaran dan menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, agar orang-orang bisa melihat Dia dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada 5 hal yang akan menjadi milik kita. Hal yang pertama, ketika kita hidup dalam kebenaran, yakni Tuhan akan mempromosikan kita. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi, ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup kita akan terus diangkat oleh Tuhan Yesus dan mengalami promosi jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dan hal yang kedua, jika kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan akan didatangkan atas kita. Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi, ketika kita hidup bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat dari Tuhan Yesus akan datang kepada kita. Sebelum menerima yang terbaik, kita harus memberi yang terbaik baginya, meskipun terasa berat. Belajar dari kisah Abraham. Rasa cintanya pada Tuhan melahirkan kerelaan untuk mau memberikan apa yang Tuhan minta. Sekalipun hal tersebut adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya, ketika Abraham taat, Tuhan melihat hati Abraham yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencurahkan berkat atas Abraham. Berkat akan datang mengikuti ketika kita mau memberikan cinta dan prioritas kita bagi Tuhan. Dan hal yang ketiga, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Ulangan 28 ayat 3 sampai yang kelima. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi, hidup sebagai orang Kristen bukan berarti tidak mempunyai masalah. Bagi Abraham, pergi meninggalkan negerinya dengan membawa istrinya, Lot dan budak-budaknya, tentunya bukan merupakan perkara yang sederhana. Perjalanan kita untuk hidup dalam kebenaran tentunya akan menjumpai banyak godaan dan masalah. Namun jangan takut. Kesempurnaan penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil berjalan meninggalkan segala dosa-dosa dan kebiasaan lama kita sampai pada keberhasilan untuk lepas dari masa lalu kita. Mata kita harus tertuju kepada panggilan Tuhan Yesus dan rindu untuk hidup dalam kebenaran agar kita siap untuk terima berkat tersebut.
Selanjutnya, hal yang keempat, ketika kita hidup dalam kebenaran, musuh kita dikalahkan. Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Jadi, hidup dalam kebenaran bukan berarti tidak mempunyai musuh. Meskipun sudah berusaha hidup dalam kebenaran, mungkin tetap saja akan ada orang-orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, atau bahkan berusaha menjatuhkan kita. Keberadaan orang-orang tersebut tetap dalam kendali dan izin Tuhan, dan Tuhan tidak mau kita membenci mereka. Kita harus mengasihi mereka dan fokus memandang Tuhan Yesus. Pembelaan dari Tuhan akan sungguh ada, di mana Tuhan Yesus akan menghadapi segala musuh kita dan membuat mereka lari dari hadapan kita. Dan hal yang kelima, ketika kita hidup dalam kebenaran, berkat ada di bawah tangan kita. Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu dan masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi, orang yang hidup dalam kebenaran memiliki tongkat berkat yang Tuhan percayakan. Seperti seorang komandan, pemilik tongkat memiliki kuasa untuk memerintah dengan adanya tongkat tersebut. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita punya kuasa untuk mengundang berkat datang atas hidup kita karena perkenanan Tuhan. Hati yang murni hanya tertuju pada Tuhan menjadi tongkat yang mengalirkan kuasa Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. Mari saudara, kita mau hidup dalam kebenaran dan kejarlah hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, dalam firman-Mu. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, ada upah yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biarlah pasukan malaikat surga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Dan kami akan gunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasihi, kita sudah berdoa. Saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.